Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Dela Aulia. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Karena like, comment, dan subscribe itu gratis. Pada kesempatan kali ini, aku bakal memperkenalkan diri aku terlebih dulu kali ya. Karena untuk beberapa video sebelum-sebelumnya, aku belum memperkenalkan diri aku dan katanya pepatah itu, kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Makanya sebelum kita untuk berlanjut untuk video-video kedepannya, lebih baik kita kenalan dulu, oke? Perkenalkan, nama aku Dela Aulia dari Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Saat ini aku sedang menjalani kuliah sampai semester 5 atau bisa dibilang masih angkatan 2018 lah ya. Masih terbilang muda sih ya gitu. Nah, untuk video-video sebelumnya di channel YouTube ini itu kan membahas tentang knowledge management. Aku udah nge-upload nih knowledge management itu apa, terus di dalam knowledge management itu terdapat circle-nya ya kan, atau cycle gitu kan. Nah, di sini aku bakalan membahas tentang circle-nya dari knowledge management yang ini, knowledge transfer atau transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan sendiri itu gimana sih dan bagaimana gitu. Nah, transfer pengetahuan sendiri itu merupakan sebuah seperti diskusi atau seminar gitu, dimana yang dilakukan adalah terdapat narasumber yang menjadi topik pembicaraan atau yang menjadi pusat sumber informasi, sumber pengetahuan yang nantinya akan dibagikan ke banyak orang gitu, atau orang yang berkelompok, yang bergerombol itu, agar bisa menyerap pengetahuan atau informasi yang dipunya oleh si narasumber tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan didatengin narasumber yang pastinya mantap betul ya kan gitu. Narasumbernya itu bergelut pada bidang fashion. Fashion tuh nggak harus ya tentang bagaimana harus berpakaian, menggunakan hijab, melakukan style rambut, bagaimana tasnya, bagaimana sepatunya. Itu nggak kayak gitu teman-teman, fashion itu. Akan tetapi bidang fashion itu banyak sekali dan luas sekali, oke? Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas bidang fashion dalam hal bisnis gitu kan. Karena apa? Sekarang ini hampir semua kegiatan di dalam hidup manusia itu pasti ada berbau dengan unsur ekonomi dan bisnis. Seperti itu teman-teman. Nah, kali ini tuh kan bahas masalah bidang bisnis ya. Kira-kira narasumber kita itu gimana ya profilnya? Gimana ya orangnya? Nah, narasumber kita itu bernama Mbak Nia. Untuk nama lengkapnya itu Nia Husnu siapa ya? Aduh, aku lupa nih teman-teman gitu. Tapi biasanya dipanggil Mbak Nia. Nah, Mbak Nia ini merupakan alumni dari jurusanku juga. Berhubung banget nih, dia itu salah satu alumni yang aku kenal memiliki usaha, dan alhamdulillahnya ya usahanya tuh sudah maju teman-teman, dan bisalah untuk mentransferkan ilmu pengetahuannya ke kita semua dan kalian yang sedang nonton YouTube channel ini gitu. Nah, beliau ini sudah berkecimpung di dalam bisnis fashion, bisa dibilang bisnis fashion dan bisnis gitu. Itu udah selama 5 tahun. Bayangin 5 tahun nih, pengalamannya pasti banyak banget nih ya. Kita harus ngorek banyak banget nih pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki Mbak Nia, pengalaman-pengalaman yang dimiliki Mbak Nia, untuk bisa dibagikan ke kita, aku dan kamu pastinya. Aku kamu nih. Nah, kita udah gak sabar banget nih buat nungguin video bareng sama Mbak Nia di Google Meeting ya kan, buat tahu gimana sih bisnis fashion pas pandemi kayak gini, terus mulainya tuh seperti apa gitu kan. Karena sejarahnya dulu Mbak Nia ini adalah mahasiswa yang aktif teman-teman, yang aktif untuk mengikuti beberapa kegiatan dalam bidang bisnis, mulai dari bisnis fashion, bisnis gelas itu, terus dia juga sering ikut beberapa kompetisi bisnis yang akhirnya menjadikan sebuah bisnis yang bernama Murakabe. Teman-teman bisa cek di Instagram namanya @murakabe.id atau bisa cek di Shopee. Kalau setauku ya, Murakabe ini merupakan sebuah bisnis di bidang fashion yang dimana dia itu online dan offline. Offline-nya itu udah ada tokonya sendiri teman-teman, di daerah Lamongan tokonya, dan
setahu aku yang udah cek-cek nih ya, cek-cek di Instagramnya nih, itu rame banget dan sering banget tuh ada diskon-diskonnya teman-teman. Jadi buat yang nonton ini dan rumahnya di Lamongan, wajib banget buat mampir ke Murakabe ini, karena di sini kalian bakal dapetin baju nih jilbab dengan kualitas mantap tapi harga merakyat. Kita langsung aja cek video bareng sama Mbak Nia. Pengetahuan gitu loh Mbak. Nah, aku kebagian ini bidang fashion. Terus? Nah, untuk bidang fashion sendiri itu kan sama Bu Rajul itu suruh mendatangkan salah seorang narasumber kayak gitu. Nah, aku milih Mbak Nia sebagai narasumbernya karena orangnya kan minta nggak perlu kok Mbak harus yang selebgram atau yang usahanya udah gede gitu. Karena aku kan melihat Mbak Nia dulu kan waktu jadi mahasiswa itu udah udah mulai berwirausaha, udah mulai belajar untuk bisnis gitu. Karena untuk saat-saat ini kesibukannya Mbak Nia itu apa aja sih Mbak selain kuliah dan ngurusin bisnis? Ya itu sih Mungkin ada kesibukan. Mbak Nia nambah bisnis lagi gitu. Soalnya kan setauku cuman di Murakabe nggak sih Mbak? Iya, jadi kan awalnya emang aku ndek Murakabe, terus akhirnya aku setelah lulus itu dimintai bantuan sama orang tua buat ngelola bisnis orang tua juga. Kebetulan di rumah juga gitu. Terus akhirnya aku ngelola bisnis. Sebenarnya kan kalau aku bisnisku sendiri kan Murakabe itu bergerak dalam bidang itu ya, fashion. Kalau yang satunya itu bidang retail kayak kebutuhan sehari-hari gitu sih. Jadi aku tiap hari ya di Murakabe sama di toko Nia Sayur itu, yang toko sembako itu sama kuliah. Ini sih untuk sementara ini. Kuliah ambil apa nih Mbak sekarang? Manajemen biar nyambung. Oh, pasti sih. Iya, kelihatan sih ambil manajemen pasti. Dulu nih Mbak, waktu Mbak Nia buka Murakabe kan setauku masih mahasiswa nggak sih? Iya benar. Masih mahasiswa. Dan apa sih Mbak yang bikin Mbak Nia kepikiran untuk bisnis fashion gitu? Bisnis itu kan termasuk fashion ya Mbak ya, karena Mm-mm. baju terus hijab kayak gitu kan, tas gitu. Awalnya Apa? bisa cerita dikit lah Mbak, biar siapa tahu aku terinspirasi kan. Oh, iya sih. Jadi itu sebenarnya kan aku buka bisnis fashion itu kan nggak dari Murakabe ya, tapi dari bisnis itu Erlangga Store itu kan juga termasuk fashion juga kan, tapi kan lebih ke souvenir gitu. Terus awalnya juga kan aku ya coba-coba gitu, terus dari Erlangga Store itu kok ternyata aku ada fashion, ada kesukaan sendiri buat ngelola fashion gitu. Soalnya kan kalau fashion kan setiap hari juga kan kita gunain gitu kan. Jadi ya kayaknya lebih asik aja gitu ngelola bisnis fashion kayak gitu sih. Terus akhirnya aku itu mulai dari kayak ngikutin seminar-seminar gitu sih. Terus akhirnya kok ada peluang buat oh yaudah deh akhirnya aku buka bisnis aja, bisnis Murakabe itu kan awalnya aku itu cuma online gitu kan, cuma online. Terus habis itu setelah lulus aku itu pengen buka kayak toko sendiri gitu. Jadi aku awalnya buka Murakabe itu ya mulai dari nol banget, mulai dari modal, mulai dari apa ya kayak mengelola produk, terus keuangan juga itu semuanya aku awali sendiri dan aku lakuin sendiri sampai sekarang gitu. Nah, ini Mbak, kan banyak kan mulainya dari nol nih. Hmm. Kira-kira ya Mbak ya, buat bisnis memulai dari nol gitu kan, modalnya itu cari gimana sih Mbak waktu kita masih mahasiswa gitu? Atau kita bikin kayak dropshipper gitu kalau Mbak Nia dulu? Gitu. Kan nggak mungkin Kalau masih mahasiswa terus iya minta uang modal gitu.
Jujur kalau aku dulu itu kan bisnis awalku banget itu kan bisnis itu ya, apa souvenir wishes glass itu kan. Jadi aku bisnis wishes glass itu aku itu sih minta modal dari orang tua gitu. Terus jadi modal awalnya aku dikasih orang tua berapa ya dulu sekitar 2 juta. 2 juta, tapi ternyata bisnis nggak jalan, ternyata bangkrut gitu. Soalnya dari awal memang nggak ada planning, nggak ada ilmu juga sih, cuma modal nekat aja sebenarnya. Terus akhirnya aku itu join sama temanku buat ini ngelola fashion itu gitu. Oh, berarti ini ya Mbak, awalnya adanya Murakabe itu join dulu gitu ta Mbak? Atau pertama kali Mbak Nia mulai bisnis buat fashion itu join sama teman atau ya apa? Kalau yang Murakabe ini aku sendiri sih kalau Murakabe. Kalau yang sebelumnya yang fashion yang Erlangga Store itu aku join. Kalau yang Murakabe ini aku sendiri, modal sendiri juga. Terus kebetulan kan paling kan mikirnya kok mahasiswa udah punya modal sendiri gitu kan. Jadi awalnya itu kan aku ikut beberapa lomba gitu kan. Jadi ya modalnya juga dari situ aku sisihin. Terus dulu juga yang jualan souvenir itu kan ya aku sendiri kan. Jadi ya itu modal dari itu semua aku kumpulin gitu. Oh, berarti ini ya Mbak, awal-awalnya buka bisnis Murakabe ini tuh dari modalnya Mbak Nia coba-coba bisnis dan coba-coba Mm-mm. apa namanya lomba-lomba, akhirnya dijadiin satu, akhirnya bisa bentuk Murakabe ini ya Mbak. Mm-mm. Oke siap, iya benar. Dan ini nggak sih waktu pertama kali nih Murakabe ini kan online Mbak. Mm. Itu pertama kali kayak ngambil barang gitu tuh Mbak Nia tuh tahu nggak, tahu maksudnya tahu tempatnya ini, oh di sini tuh lebih murah, di sini lebih murah gitu, gimana Mbak? Atau di sini tuh kualitasnya bagus terus bisa dijual lagi itu gimana Mbak? Iya, jadi awalnya kan ya itu sih harus benar-benar bisa milih itu ya apa eh buat milih reseller gitu kan. Gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat oh ya udah deh aku pilih ini gitu. Terus awalnya itu aku juga tes market juga. Terus apa sih kebutuhan eh, kayak masyarakat saat itu gimana? Kayak dulu kan trennya lagi ada tas murah, sepatu murah kayak gitu. Dan kebetulan di Surabaya juga kan ada untuk produksi sendiri dari UMKM itu buat produk tas sama sepatu kayak gitu sih. Jadi aku awalnya juga itu apa survei sendiri buat tempat-tempatnya gitu. Jadi menurut kebutuhan masyarakat aja sih sebenarnya. Oh berarti ini ya, berarti itu ya Mbak, awal-awal itu tes marketplace dulu ya. Mm-mm. Iya, aku itu dulu harus tahu kebutuhan pasar itu kayak gimana, terus produk apa yang aku jual itu udah sesuai apa belum, terus harga juga kayak gitu. Itu kan harus juga perlu pertimbangan juga sebelum memulai usaha gitu sih. Berarti itu menurut Mbak Nia ya, ilmu yang udah Mbak Nia dapet semasa kuliah itu bisa digunain gak sih Mbak waktu buka usaha? Ada nggak yang kepake? Kan soalnya kan ini kan berjauhan kan menurutku, maksudnya dari IP terus buka usaha fashion kayak gitu kan termasuk ya lumayan jauh lah. Iya, sebenarnya sih ada nyambungnya ya. Ada nyambungnya sebenarnya tuh ilmu IP itu kan kayak apa ya? Kan umum gitu ya sebenarnya. Itu terus kalau nyambung sih, kan kita juga ada mata kuliah perilaku organisasi, gimana cara seorang manajer buat mengelola organisasi itu sendiri, itu kan nyambung. Terus ilmu terkait pemasaran juga kan ada di IP juga di itu kan diajarin terus
terkait etika pelayanan itu kan juga bisa diterapin juga di bisnis gitu sih. Jadi ya ada nyambungnya sedikit lah, disambung-sambungin gitu. Iya ya Mbak. Terus kalau ini apa namanya, kan setauku tuh waktu dalam hal berbisnis tuh pasti ada manajemen keuangannya. Kalau Mbak Nia sendiri tuh waktu manajemen uang di awal-awal tuh gimana Mbak? Karena kan pasti kayak masih baru nih mengenalkan produknya, mengenalkan masyarakat tentang apa ini murah KB ini loh, di sini tuh murah dan berkualitas kayak gitu Mbak. Apa sih Mbak hambatannya dan gimana manajemen keuangannya? Ya gini, jadi kalau dulu kan aku itu ya masih intinya kan masih ada yang bantu juga kan. Kalau dulu kan join, kalau sekarang kalau Murakabi itu aku bener-bener semuanya itu kan aku sendiri yang ngelola. Jadi ya aku bener-bener mulai belajar dari nol banget. Terus untuk ngelolanya juga kan aku dulu ya termasuk boros juga sih gitu. Kalau sekarang kan ya apa-apa harus kita catat, harus kita pertimbangin untuk beli peralatan pun, untuk beli produk juga kita nggak bisa sembarangan, harus kulaan berapa itu kan harus sesuai dengan budget kita kan sama kebutuhan toko kita juga gitu. Jadi awalnya aku ya modalku berapa aku catat, terus apa aja yang aku butuhin, terus jadi ya aku tiap hari uang untuk keluar masuk juga itu sih ada laporan semuanya gitu. Terus untuk kalau semisal aku mau beli apa ya, misal aku mau ngambil produkku sendiri pun aku juga harus beli gitu, jadi nggak bisa aku langsung ambil gitu, jadi aku pakai uangku sendiri buat beli produkku sendiri untuk aku pakai kayak gitu. Terus untuk laporan keuangan sendiri alhamdulillah kan sekarang udah canggih ya, jadi aku itu sih apa udah pakai aplikasi untuk mengelola keuanganku sehari-hari, jadi aku bisa tahu sehariku itu omsetku berapa, terus keuntungan yang aku dapat itu berapa, kayak gitu sih. Pengeluaranku selama 1 bulan itu berapa, untuk apa aja itu, alhamdulillah udah ada aplikasinya. Jadi ya udah enak gitu. Kalau sekarang, kalau dulu kan masih di buku harus nyatet satu-satu kayak gitu. Sekarang kan semakin canggih jadi ya enak semenjak adanya aplikasi itu sih. Gitu. Menurut Mbak Nia nih, kira-kira itu penting nggak sih seorang yang mau buka sebuah usaha atau bisnis fashion kayak gini tuh harus bisa ilmu manajemen lah atau ilmu ekonomi gitu kan, soalnya mengelola uang itu nggak mudah gitu kan, kayak saya ingatku dulu tuh SMP tuh ada HPP terus apa kayak gitu. Kalau ilmu ekonomi sih kayaknya ekonomi dasar sih yang penting gitu. Nggak sampai harus ngerti yang bener-bener apa ya, bener-bener harus ngerti semuanya tuh enggak sih kalau menurut kan. Kalau HPP, kalau menentukan harga penjualan produksinya berapa itu kan termasuk harga dasar ya. Jadi ya itu sih kalau menurutku nggak perlu sih, soalnya kan ya kita bisa belajar dari mana aja gitu. Oh berarti nih ya buat mengelola keuangannya tuh nggak perlu harus harus tahu lah ilmu ekonomi atau manajemen, tapi seenggaknya tuh tahu gitu dalam mengelola keuangan bisnis itu seperti apa kayak gitu ya Mbak ya. Ya benar. Karena kan sekarang ya serba mudah kan, kita belajar dari mana aja kan bisa, dari buku, dari YouTube. Sekarang kan juga banyak apa ya, kayak webinar itu kan banyak banget yang gratis gitu. Jadi aku juga belajar dari sana sih sebenarnya. Kalau Mbak Nia sendiri nih, waktu pandemi kayak gini tuh ngalamin gak sih Mbak, apa namanya, kayak penurunan omset gitu? Soalnya kan setauku tuh di Pare kan dekat rumahku tuh pasar itu sepi gitu Mbak, yang jualan baju-baju kayak gitu, tas-tas gitu. Maksudnya yang datang gitu, yang datang. Nah kira-kira di Mbak itu juga ngalamin kayak gitu nggak? Ya kalau untuk awal-awal pandemi ya sekitar bulan apa itu, Maret, April, Mei itu kan lagi itu kan apa, lagi PSBB besar-besaran kan, jadi ya itu ngaruh banget
kalau menurutku. Kalau untuk bulan-bulan mulai Juli, Agustus, September tuh udah mulai stabil sih. Cuma awal-awal aja sih yang ada penurunan gitu. Kalau untuk sekarang udah mulai stabil. Kalau dalam hal berbisnis fashion ini Mbak Nia tuh kerja sama-sama apa aja sih Mbak marketplace-nya? Kalau untuk marketplace aku masih di Shopee sih. Iya di Masih Shopee di juga Shopee aku soalnya masih belajar. belum ke Tokopedia gitu ya Mbak ya? Atau Lazada gitu Mbak? Belum. Cuma masih di Shopee Ada sama online. kepikiran untuk melebarkan sayap ke marketplace lainnya nggak Mbak? Pasti perlu, pasti pengen dan perlu. Soalnya aku juga itu sih apa eh, untuk pembagian waktu ya aku belum itu. Soalnya kan semua aku kelola sendiri, aku pegang sendiri. Jadi belum ada admin buat khusus yang itu apa orderan customer service-nya itu belum aku. Jadi insya Allah dalam waktu dekat pasti. Berarti ini masih dalam bisnisnya itu dari yang apa namanya tokonya Mbak Nia yang sayur itu sama yang Murakabe ini tuh masih Mbak Nia sendiri semua yang handle. Iya, semua. Kalau online aku yang handle. Kalau yang waktu yang di toko gitu ada yang bantuin nggak Mbak? Kalau Yang yang di Murakabe. kalau di Murakabe itu kan kebetulan tokonya kan sebelahan sama tokonya orang tua aku kan. Jadi ya itu apa? Kalau misal ada pembeli ya nanti dilayanin sama karyawanku yang ada di toko sebelah gitu. Menguntungkan nggak sih Mbak kalau tempat jualannya itu sebelahan sama toko sayurnya Mbak apa dari orang tuanya Mbak Nia? Sangat menguntungkan karena kebanyakan toko orang tua aku kan udah lama ya, udah berdiri lama 20 tahunan itu. Jadi kan pelanggannya banyak, setiap hari pasti ada orang pembeli kan. Jadi ya gitu, setiap ada orang beli di tokonya orang tuaku pasti mampir di tokoku gitu. Jadi kan ya sangat ngebantu banget sih kalau aku ya. Soalnya kan rumahku juga deket sama pasar juga gitu. Awalnya ini Mbak, awalnya bikin bikin apa namanya toko sendiri itu apa namanya kepikirannya pengen bikin atau memang kayak ini tuh harus harus butuh gitu karena di Lamongan udah nggak ada atau ya apa Mbak? Sebenarnya keinginan buka toko offline itu keinginanku sejak aku kuliah sih sebenarnya. Jadi dari awal aku mulai ikut kompetisi bisnis itu aku udah kepikiran kalau aku setelah lulus aku harus buka toko offline gimana pun caranya aku harus buka toko offline sendiri gitu. Jadi ya setelah lulus aku melihat di sini juga kan belum ada toko baju yang khusus buat anak-anak muda yang kekinian dengan harga yang terjangkau gitu kan. Jadi aku akhirnya memutuskan buat ya udah deh aku buka toko aja di rumah. Soalnya kan dari orang tua juga aku nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh kerja di luar. Jadi ya ya udah aku buka toko aja, buka usaha di rumah gitu sambil bantu orang tua juga. Kalau ini Mbak kan Mbak Nia kan nyambi sama kuliah ya Mbak ini. Hmm. Kira-kira Mbak bagi waktunya itu kayak gimana sih Mbak? Soalnya kan setauku nih pasti kalau di toko yang sayur kan juga rame, terus di Hmm. Murakabe pun juga pasti banyak pelanggan, apalagi Mbak Nia yang handle semuanya nih. Kesusahannya tuh gimana Mbak dan bagi waktunya tuh ya apa Mbak? Kan kuliah kalau udah plan apalagi kan susah juga. Iya sih, jadi ya alhamdulillah ya di situ sih. Jadi kan kalau kita bisnis berapapun bisnisnya, kalau kita bisa ngelola dengan baik kan ya pasti bisa kan. Jadi awalnya itu alhamdulillahnya kuliahku itu cuma hari Sabtu aja gitu. Jadi aku kalau hari Sabtu aku off di toko gitu. Terus kalau untuk murah KB kan
nggak tiap hari aku di sana kan pasti bisa gitu. Soalnya kan semua karyawanku kan udah aku kasih tahu gimana cara ngelayanin pembeli, gimana kalau ada orang beli kayak gitu. Terus kalau di toko orang tua aku kan eh aku udah gimana ya? Ini aku udah ngehandle mereka dari awal kalau itu kan ada aplikasinya gitu kan. Jadi ya aku bisa ngontrol mereka dari jauh buat gimana sih apa aja yang mereka lakuin kayak gitu sih. Jadi ya awalnya aku sendiri kayak ini aku sendiri yang susah gitu. Ngajarin mereka dari awal banget dulu. Baru nanti mereka pelan-pelan bisa sendiri gitu tanpa ada aku di sana gitu udah bisa mereka. Oh, berarti itu ya Mbak, aplikasinya itu bisa dikontrol lewat jarak jauh juga ya. Iya Kira-kira apa sih gitu. Mbak nama aplikasi? Kok jadi aku kepo gitu, karena kan di rumahku juga ada usaha gitu. Cuman aku kurang tahu aplikasi yang bisa gitu, karena apa ya, aku juga ini bingung gitu mau tanya ke siapa kayak gitu. Ya mungkin bisa sharing, berbagi lah Mbak, aplikasinya apa gitu, biar nanti aku ajarin lah karyawanku. Oke sih ya. Itu sih sebenarnya aplikasi kan banyak ya aplikasi keuangan gitu untuk mengatur uh, pengeluaran toko, pemasukan toko gitu kan. Jadi kalau untuk toko Murakabi itu sendiri aku pakai aplikasi kasir. Jadi kayaknya pakai Q kasir gitu. Itu aplikasinya gratis. Itu aplikasinya Hmm, gratis. Terus uh, download lewat laptop dulu apa? apa? Maksudnya aplikasinya itu Mbak download lewat laptop atau lewat HP atau ya apa? Lewat HP, Android Hmm, berarti gitu. lebih enak ya, lebih simpel Mbak ya. Enak banget, simpel. Terus apa itu juga ada sih apa itu namanya kasir pintar. Kalau kasir itu kan bisa offline, kalau kasir pintar harus online gitu. Jadi ya semua aplikasi sama, tapi ada kekurangan, ada kelebihannya juga sih di situ gitu. Jadi ada yang berlangganan, ada yang gratis. Kalau mau nambah fitur apa gitu biasanya kita nambah biaya gitu per bulannya berapa kayak gitu. Kalau untuk toko yang sembako itu kan itu sih transaksinya kan banyak ya per hari itu kan. Jadi aku nggak bisa kalau misal pakai yang aplikasi di Android soalnya nggak kuat kan jumlah produknya juga kan ribuan gitu. Jadi aku pakai aplikasi offline yang ada di PC gitu. Jadi aku pakai komputer nanti aku awalnya tuh aku input sendiri semua barang-barangnya terus nanti tinggal adminku aja yang bagian input barang-barang gitu gitu sih. Oh, ini Mbak, kalau waktu bikin Murakabi ini ada kayak kendala nggak sih Mbak, atau hambatan gitu, kayak Mbak ngalamin apa namanya, ini ternyata yang apa namanya yang kenal Murakabi itu dikit gitu, terus Hmm, apa namanya, kayak semangat gitu, sering nggak sih Mbak untuk awal-awal buka gitu, awal-awal bikin bisnis? iya pasti tuh. Jadi awal-awal ya pasti bingung gitu kan, bingung mau apa ya jualan apa gitu kok kayaknya eh, sepi gitu kan. Apalagi aku jualan itu kan eh, mulai buka toko itu kan Februari lah, Maret kan udah itu ya ada pandemi kan, mulai ada pandemi. Jadi aku ya aduh udah kulaan barang banyak, terus ada pandemi juga kan repot ya. Terus kita udah mempersiapkan buat menyambut Lebaran gitu kan, terus pandemi orang-orang itu apa nggak mungkin beli baju Lebaran kan, soalnya kan nggak ada Lebaran, maksudnya nggak rame gitu kan. Jadi awal-awalnya ya aku sempet itu apa sempet mikir kalau gimana ya ini barangku takutnya nggak laku gitu. Terus akhirnya ya aku kayak seperti apa ya aku di packaging ulang gitu kayak misal uh, tokoku mulai sepi gitu ya mulai
mungkin kan ya pasar kan pasti ada jenuhnya kan gitu. Jadi aku ya ubah buat kayak semisal aku bikin gift, aku bikin giveaway, itu sih aku bikin-bikin promo-promo kecil-kecilan di toko offline kayak gitu sih. Itu ternyata juga ngaruh banget gitu. Oh, berarti ini ya Mbak, apa namanya, tips-tips marketing itu penting juga ya buat kalau tokonya sepi kayak gitu. Iya, penting banget. Yang penting ya kita jualan aja. Yang penting jual aja. Terus yang penting kita tawarkan aja gitu. Jadi ya kalau tokoku sepi gitu ya kan nggak tiap hari kan rame kalau toko offline kan. Jadi ya semisal ada orang yang itu ya misal masuk itu ternyata mereka cuma lihat-lihat aja ternyata nggak beli ya nggak apa-apa yang aku justru seneng yang penting mereka udah tahu nih aku jualan apa mereka udah tahu barangku kayak gimana gitu yang penting Kalau orang tahu tokonya udah Mbaknya yang murah ini hmm? lebih lebih apa lebih banyak peminatnya itu yang offline atau di marketplace Mbak? Kalau untuk sementara ini banyak yang offline jadi aku belum seberapa itu sih kalau di online itu soalnya yang di offline itu aku masih kewalahan gitu loh masih belum bisa fokus buat di online-nya gitu jadi ya biasanya kalau online juga itu sih by way aja jadi kadang teman-temanku terus itu minta kirim kemana gitu buat gift kayak gitu aja sih. Oh, berarti kalau aku butuh gift gitu bisa ya kontak kontak Mbaknya terus kirim kemana gitu. Oh bisa banget. Ini kan terus apa namanya? Aku lupa pertanyaannya sampean. Ini loh Mbak, apa namanya? Kan untuk fashion kan pasti semakin berkembang atau enggak gitu orang-orang tuh balik lagi nih ke fashion yang udah pernah dulu-dulu tuh. Nah, buat di toko yang offline-nya Mbaknya sendiri tuh untuk mengatasi itu semua tuh gimana Mbak? Kayak adekan nih aku ke situ tapi tanya, Mbak aku ada daster gak Mbak gitu. Itu gimana sih Mbak untuk mengetahui lah kebutuhannya apa namanya warga di sekitar situ atau orang-orang di sekitar situ tuh kayak gimana? Tes ombak atau ya apa Mbak? Iya jadi eh, kebutuhan kebutuhan orang kan ya pasti banyak banget ya. Jadi nggak semua kebutuhan itu harus kita penuhi juga kan. Kita juga nggak harus eh, apa ya menjual barang yang mereka butuhkan semua gitu kan. Jadi aku awalnya kan cuma jualan sandal sama tas sama beberapa baju gitu kan. Awalnya aku cuma gitu terus akhirnya aku tambahin buat hijab kayak gitu ternyata jualan hijab juga banyak yang minat kayak gitu malah ada yang request mbak banyakin dong warnanya variannya modelnya gitu terus akhirnya untuk hijab aku lengkapin gitu terus setelah hijab ada lagi mbak jualan daster dong kayak gitu selagi itu masih bisa masuk di ranahnya murah KB yang memang untuk uh, outfit cewek gitu kan terus harganya juga masih terjangkau di kalangan menengah ke bawah menengah ke atas gitu kan ya nggak apa-apa aku penuhin permintaan mereka kayak gitu sih jadi tergantung aja sih kalau aku. Berarti itu ya ada yang request ya Mbak ya? Iya biasanya ada yang request gitu. Terus kalau masalah apa ini namanya? Apa sih kalau kita beli ke yang buat itu apa namanya Mbak? Beli Apa apa? sih? Kulaan. Ya kulaan terus Mbak Nia kalau kulaan itu di daerah mana Mbak? hmm? Atau di Lamongan situ aja? Maksudnya beli kulaannya. Kulaannya kalau kulaannya aku nggak sih aku di luar Lamongan soalnya harganya juga kan aku menyesuaikan gitu
Jadi aku kuliah di Kalau Surabaya. kuliah gitu biasanya diantarin ke rumah. Kayak apa Mbak? Atau Iya, Mbak yang jadi ke Surabaya? untuk awal-awal memang aku harus itu ya, eh, harus nyamperin dulu, cari pelanggannya dulu gitu. Jadi untuk awal aku harus tahu dulu kualitasnya gimana gitu. Nggak mungkin kan aku jual barang jelek ke customerku sendiri gitu. Jadi awal-awal aku datengin mereka, terus untuk sekarang ini kan pandemi juga, jadi aku tinggal dikirim aja sih dari merekanya, jadi aku nggak perlu ke sana lagi gitu. Apa namanya rata-rata nih Mbak yang Hmm. yang Mbak kulain atau Mbak kan ngambil barang nih dari orang-orang yang buat. Nah, itu tuh rata-rata orang UMKM atau gimana Mbak? Kalau itu sih aku kebanyak biasanya produksi sendiri ya. Kalau untuk daster gitu aku langsung beli dari Solonya langsung. Kebetulan ada temanku sendiri yang itu apa, yang produksi sendiri dari Solo. Kalau untuk hijab-hijabnya aku dari Surabaya gitu. Ya dari kayak industri rumahan sih kebanyakan. Oh iya, berarti kayak sejenis apa ya, konveksi tapi dia tuh udah apa industrinya udah bagus gitu ya Mbak ya. Ya benar. Terus pesannya Mbak Nia nih buat anak-anak muda yang masih mahasiswa mau apa namanya mau buka bisnis itu gimana Mbak? Karena kan pasti kan kayak masih apa mau jalan tapi kok masih ragu-ragu iya enggak gitu. Gimana Mbak nih? Atau bagi tips dan trik nih Mbak? Iya sih. Kalau menurutku sih itu aja. Apa kalau masih ragu-ragu, mending ikut beberapa itu aja apa seminar kayak gitu. Dari seminar itu loh kita itu bisa membangkitkan semangat kita kembali gitu. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Jadi lingkungan juga bisa mengarahkan kita lebih bersemangat atau kita malah ya udah deh nggak usah bisnis, malah membuat kita mudah menyerah kayak gitu. Jadi mending kalau masih ragu-ragu ya udah kita ikut seminar aja. Terus kalau menurutku sih ya itu lakuin aja apa yang kalian suka kayak gitu. Kalau kita takut gagal ya kita nggak akan pernah sukses gitu, karena kesuksesan itu kan ya kita harus gagal dulu baru kita bisa merasakan sukses kayak gitu. Iya sih bener. Eh, Kalau masalah ini Mbak apa namanya kalau dalam bangun murakabi selama ini tuh jatuh bangunnya Mbak Nia itu eh, ada apa ya? Atau ada pembelajaran gitu Mbak penting dalam hal membuat bisnis dalam offline gitu kan karena sepertinya itu offline itu juga lebih menguras tenaga kayak gitu dan menguras pikiran kayaknya. Iya benar emang. Jadi ya kalau jatuh bangun sih ya pasti, tapi untungnya aku bangun Murakabi itu kan sebelumnya juga aku ada bisnis-bisnis lainnya yang udah pernah gagal, yang udah pernah aku jalanin. Jadi kebanyakan jatuh bangunnya itu jatuhnya itu pas di bisnis sebelum Murakabe ini. Jadi setelah aku jalan Murakabe ini, jadi aku udah ada gambaran kalau mau bisnis, kalau ngelakuin ini tuh enggak deh, kalau ngelakuin itu salah, ternyata harus ini dulu, harus menjalani ini dulu kayak gitu sih. Jadi udah ada apa ya, udah ada gambarannya dulu lah pas waktu kuliah itu gitu. Jadi ya sekarang ya alhamdulillah udah enjoy, udah nggak perlu susah-susah kayak dulu lagi. Berarti ini ya Mbak, apa namanya pengalaman pasca sebelum apa buka bisnis itu penting juga untuk apa ya untuk mengambil langkah-langkah dalam hal berbisnis ya Mbak.
Iya benar. Makanya itu kan kita harus ngerasain gagal dulu. Dan untungnya gagalnya itu yang dulu-dulu dan itu pasti jadi pengalaman untuk ambil langkah ke depannya ya Mbak. Iya benar. Aku sendiri sih kalau aku pribadi tuh Mbak, aku juga ada sih gambaran bisnis tapi karena aku orang yang suka suka bisnis makanan jadi maunya sih bukanya makanan. Ya nggak apa-apa loh, malah enak kan. Itu kan kalau ngelakuin bisnis kan harus sesuai sama apa yang kita sukai. Kalau kita nggak suka kan kita ngejalaninnya juga kan ya nggak enak. Kan kayak terpaksa gitu kan. Iya makanya makanya ini coba apa ya mengambil hikmah atau mengambil pelajaran aja sih dari yang Mbak Nia ngomongin, siapa tahu ntar aku perlu juga kan. Iya nggak Tapi apa-apa. ini Mbak selama selama kuliah 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 ini kan Mbaknya kan ambil S2 ya, berarti itu tuh pernah nggak sih Mbak kayak waktu udah tugas banyak terus tiba-tiba kan biasanya kalau bikin toko tuh ada kayak pembukuan gitu, udah waktunya pembukuan, tugasnya juga ngelumpuk gitu, gimana Mbak? Hmm, tapi kebetulan kuliahku masih baru 1 bulan. Oh, masih baru 1 bulan. Oh, Mbak Nia sudah tahun kapan sih Mbak? Tahun kemarin nggak sih? Iya, aku wisuda 2019 Desember. Terus aku ambil kuliahnya baru Oh, ini semester ini mulai masuk. oh berarti ini ya Mbak fokus apa namanya untuk bisnisnya dulu lah beberapa bulan terus ambil kuliah ini. Iya benar. Jadi aku uh, itu sih bisnisku harus stabil dulu, jalan dulu, baru aku. Nah nih setelah melihat sharingku sama dengan Mbak Nia tadi, gimana teman-teman udah mendapatkan belum sih value-nya dari sharing kali ini tentang bisnis fashion di era pandemi ataupun sebelum pandemi ini, apalagi Mbak Nia ini sudah melakukan bisnisnya fashion ini sejak saat dia menjadi mahasiswa. Dia juga menceritakan bagaimana dia bangun jatuh bangunnya beliau dalam hal membangun bisnis hingga bisa sampai sekarang dan mendapat pengalaman-pengalaman yang banyak pula. Nah, dari yang bisa aku simpulkan dari pembahasan dengan Mbak Nia tadi, yang pertama adalah jangan pernah takut untuk gagal, takut bermimpi, dan takut untuk mencoba. Yang kedua adalah di saat kita sudah mendapatkan semua pengalaman yang ada, hendaklah pengalaman tersebut dijadikan sebuah hikmah atau pelajaran untuk tidak melakukan hal yang sama lagi di masa yang akan datang, sehingga dalam mengambil sebuah langkah dalam berbisnis nantinya itu dapat menguntungkan kita. Yang ketiga, ini buat teman-teman semuanya yang mau buka bisnis, entah itu bisnis fashion atau makanan ataupun bisnis apapun, buat manajemen keuangan itu sangat penting ternyata teman-teman. Dan sekarang itu udah banyak banget nih ternyata aplikasi-aplikasi yang menyediakan kita untuk memanage keuangan di usaha kita sendiri. Jadi kita udah nggak perlu nih nulis-nulis pakai di kertas terus kita reng-reng sendiri gitu, itu udah nggak perlu teman-teman. Kita udah ada aplikasi kayak yang udah dibilang Mbak Nia, itu ternyata udah ada aplikasinya yaitu namanya Kasir. Itu bisa online bisa offline dan bisa dibawa kemana aja. Jadi kalau kita udah ada nih karyawan yang ada di rumah dan kita sebagai yang punya usaha mau pergi nih, bisa kita gunain aplikasi itu untuk memantau nih siapa aja yang beli, berapa nominal pembeliannya, dan uang yang ada di dalam toko itu berapa, itu kita bisa lihat dengan aplikasi tersebut. Ternyata dengan kecanggihan teknologi ini juga mendukung teman-teman di dunia fashion sendiri dalam hal sebuah kebutuhan, ya kan. Mbak Nia tadi kan juga menyinggung masalah kebutuhan yang ada di dalam tokonya dia, di dalam bisnis fashionnya dia. Menurut dia saat menjadi mahasiswa ilmu informasi dan perpustakaan yang tidak berjalan, yang tidak linear lah intinya dengan bisnis yang dia tekuni sekarang, itu menurut dia masih bisa dibilang dapat berjalan dengan baik karena ilmu yang dia dapatkan semasa kuliah masih bisa dipergunakan. Salah satunya yang bisa aku kasih tahu ini adalah pelayanan jasa informasi.
kenapa sih kok bisa ya mata kuliahnya anak IGP ini masuk ke dalam bisnis gitu? Karena di saat kita melayani pembeli itu kita harus tahu nih tata keramanya, kebutuhan pembelinya apa yang dibutuhkan, layanan apa yang mau kita kasihkan. Itu yang harus kita tahu teman-teman. Dan menurut kesimpulan yang sudah aku dapatkan dari Mbak Nia, jangan pernah takut bermimpi untuk menjadi seorang yang besar, untuk menjadi seorang yang sukses di masa mudanya. Karena Mbak Nia tadi kan juga, teman-teman kalau nyimak videonya nih dari awal sampai akhir ini, Mbak Nia juga bilang kalau dia itu masih muda banget dan sekarang lagi ngejar S2-nya jurusan manajemen dan lagi mengelola usahanya. Ya walaupun usahanya masih kecil-kecilan, tapi kan udah bangga dong, gak minta uang orang tuanya, udah seneng dong kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk jatuh kembali ataupun melakukan sebuah kesalahan, dan harus berani bermimpi dan berani untuk mencoba hal baru. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai knowledge transfer pada mata kuliah knowledge management ini. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Mbak Nia dan apa yang sudah saya unggah di beberapa video sebelum video ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang lebihnya, yang kurang pas dari video ini dan materi-materi sebelumnya, bisa banget nih komen di YouTube channel ini. Dan jangan lupa teman-teman, like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, gratis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. See you, selamat menonton lagi di channel YouTube ini dengan video-video yang lebih informatif dan komunikatif lagi yang berguna untuk semua orang. Terima kasih teman-teman.